Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aji, developer dari demonautomation.com. Nah, ini untuk saat ini website kita masih under construction atau masih maintenance, masih perbaikan. Di sini saya akan memperkenalkan bot yang baru saja saya buat. Di sini nama botnya adalah Tokopedia Reuploader. Nah, fungsi dari bot ini adalah scraping data produk dari Tokopedia berdasarkan pencarian atau etalase, kemudian akan diupload ulang ke akun Tokopedia kita. Nah, untuk penampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk fungsi utamanya ini adalah pertama scraping data produk, kemudian setelah terambil datanya nanti kita bisa upload ulang data produknya ke akun Tokopedia milik kita sendiri. Nah, ini saya akan mendemonstrasikan ya bagaimana cara kerja botnya ini. Nah, ini kita bisa scraping produk, bisa dari pencarian ataupun dari link etalase. Misalkan kita coba dulu dari pencarian. Misalkan kita cari jilbab instan ya. Nah, ini URL-nya, link-nya bisa kita copy. Kemudian bisa kita masukkan ke sini, ke home ya, ke tab product scraper. Nah, linknya bisa masukkan ke sini. Nah, ini bisa dimasukkan URL pencarian produk atau URL etalase. Nah, ini sebagai contoh akan saya tes menggunakan URL pencarian produk. Kemudian di sini adalah output folder. Nanti data produk akan disimpan ke sini. Nah, kita bisa coba, bisa kita buat folder baru. Misalkan di sini akan saya buat folder baru. Katakanlah namanya misalkan produk ya. Nah, nanti ini bisa kita copy. Terus bisa kita masukkan ke sini. Nah, nanti data produk akan terdownload dan akan disimpan di folder ini. Kemudian di sini adalah maksimal produk. Jadi ketika scraping data produk, kita bisa menentukan seberapa banyak produk yang akan kita ambil. Nah, selain itu di sini juga bisa difilter ya. Misalkan ingin difilter misalkan jenis tokonya Power Merchant, Official Store, atau dari lokasi Surabaya, Jakarta Utara, Jakarta, atau mungkin harganya sekian, bisa difilter, kemudian bisa kita scrap data produknya. Nah, ini untuk demonya kita bisa saya tes URL pencarian standar ya, tanpa filter. Nah, ini misalkan saya ingin sebagai contoh saya akan mengambil 5 produk misalkan. Ini pertama kita klik dulu tombol login Tokopedia. Kalau untuk scraper ini nggak perlu login ya. Jadi di sini ada tombol login Tokopedia, cuman di sini untuk scraping data nggak harus login ke akun Tokopedia. Nah, kalau mau upload baru login ke akun Tokopedia. Jadi kalau cuman scraping kita nggak perlu untuk login ke akun Tokopedia. Jadi ini bisa di skip dulu. Nah, setelah terbuka browser seperti ini, kita bisa langsung klik scrap produk. Nah, bisa kita coba ya, scrap produk. Nah, nanti otomatis browsernya akan berjalan dengan sendirinya. Nah, di sini bisa terlihat. Nah, di sini akan mengambil data dari halaman pencarian tadi. Nah, ini dia akan otomatis looping sendiri untuk mengambil
data-data produk dari Tokopedia. Nah, ini sudah selesai ya proses scrapingnya. Nah, ini kalau sudah muncul pop-up window seperti ini berarti scraping produk telah selesai. Nah, di sini bisa terlihat totaling yang terscrap adalah 8 dan produk yang berhasil di-scrap adalah 8. Kenapa 8? Karena di sini sekali scrap produk adalah per halaman. Jadi misalkan di sini saya tulis 5, ketika sekali load halaman dan jumlahnya adalah 8, maka yang terambil adalah 8. Jadi ini hasilnya nggak akan pas sama persis dengan apa yang tertulis di kolom sini. Setelah berhasil kita bisa melihat produknya di folder tadi ini yang telah kita buat. Bisa kita cek. Nah, datanya ada di sini. Nah, ini adalah data produk CSV adalah data semua produk yang telah berhasil kita ambil datanya. Nah, ini bisa kita lihat. Di sini PID produk adalah ID produk ini otomatis terbuat dari bot untuk mengidentifikasi foto ya. Kemudian kolom berikutnya adalah URL atau link dari produk sendiri. Kemudian kolom berikutnya adalah nama produk. Nah, nama produknya ada di sini. Kemudian di sini adalah kolom harga dan di sini adalah kolom nama etalase. Kemudian di sini adalah varian. Jadi kalau misalkan ada varian di sini akan tertulis di sini. Terus selanjutnya adalah kolom berat. Jadi ada berapa gram di sini nanti akan ter-scrap datanya di sini. Kemudian di sini adalah kolom minimal pemesanan minimal ya. Kemudian kolom selanjutnya adalah kategori. Nah, ini adalah kolom kategori. Kolom selanjutnya adalah deskripsi. Kemudian kolom selanjutnya yang paling terakhir adalah kolom jumlah terjual. Nah, di sini kalau menurut saya ini lumayan penting ya. Jadi kita bisa melihat atau bisa memfilter produk yang telah kita scrap datanya, kita bisa lihat sudah berapa banyak terjual. Nah, ini bisa kita filter atau mungkin bisa kita cek. Nanti mungkin kalau yang tidak ada penjualan atau belum laku mungkin bisa kita hapus dan sebagainya. Nah, setelah datanya terscrap, nah di sini juga ini ya ada kolom foto. Nah, di sini ada kolom foto. Terus nama-nama folder angka-angka ini adalah ID dari produk itu sendiri. Yang tadi di file CSV ini ya. Nah, ini adalah kolom yang pertama, ini adalah kolom ID produk. Nah, ini ada kolom ID produk. Nah, ini untuk scraping produk Tokopedia kurang lebih fungsi seperti itu. Nanti untuk produk uploader akan disambung ke video selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.